Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast ini dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan perjalanan ilmu yang jujur saja menurut saya sangat membuka mata. Hari ini kita akan membahas seorang tokoh besar, seorang ilmuwan, seorang filsuf, dan seorang dokter yang pengaruhnya terbesar dalam sejarah manusia. Tapi ada satu sisi dari beliau yang sangat jarang dibahas. Ibnu Sina sebagai pelopor psikologi modern. Ya, psikologi. Ilmu tentang pikiran manusia. Ilmu tentang emosi. Ilmu tentang bagaimana kita berjuang melawan kecemasan, ketakutan, rasa sedih, overthinking, dan luka emosional. Di era sekarang, mental health menjadi topik besar. Hampir setiap orang pernah merasakan cemas berlebihan, pikiran gelap, susah tidur, overthinking, burnt out, rasa takut yang tidak jelas, atau mood yang naik turun. Dan biasanya, kalau kita bicara tentang psikologi modern, orang langsung terpikir nama seperti Freud, Jung, Skinner. Padahal 600-900 tahun sebelum Freud lahir, seorang ilmuwan muslim sudah membahas hal-hal ini secara sangat mendalam, ilmiah, bahkan praktis. Dan semua itu ia tulis di dua kitab besarnya, Al-Qunun fi At-Tib dan kitab Al-Shifa. Kita mulai dari masalah yang paling dekat dengan kehidupan kita. Hari ini, hampir semua orang mengalami beban mental. Media sosial bikin orang kepikiran. Tekanan pekerjaan bikin orang stres. Hubungan bikin orang tertekan. Ekonomi bikin orang cemas. Dan lingkungan toksik bikin pikiran makin kacau. Kalau kita buka Instagram, TikTok, YouTube, konten mental health itu di mana-mana. Tapi pertanyaannya adalah, apakah ilmu tentang kesehatan mental ini baru ditemukan sekarang? Ternyata tidak. Dan ini menarik. Dalam Al-Qunun fi At-Tib, Ibnu Sina sudah menjelaskan berbagai kondisi mental seperti waham, pikiran yang salah, khauf, ketakutan berlebihan, huzun, kesedihan dalam, gadab, kemarahan, dan marad an-nafs, sakit jiwa. Ia menulis bahwa pikiran manusia bisa membuat tubuh sakit. Emosi bisa mempengaruhi organ, ketakutan bisa mengganggu jantung, kesedihan bisa melemahkan tubuh, dan pikiran negatif bisa merusak kualitas hidup. Menariknya, semua ini baru terbukti secara ilmiah ratusan tahun kemudian. Kita masuk sedikit ke isi kitabnya. Al-Qunun fi At-Tib itu sebenarnya kitab kedokteran. Tapi bab-bab tentang jiwa manusia sangat detail. Bahkan bisa dianggap sebagai cikal bakal psikologi klinis. Di dalam kitabnya, Ibnu Sina menjelaskan, jika pikiran manusia salah memahami sesuatu, tubuh akan merespon kesalahan itu. Bahasa simpelnya, pikiran kita bisa memperburuk atau memperbaiki kondisi fisik. Ini sama persis dengan istilah modern psikosomatis. Kalau kita cemas, kita bisa sakit perut. Kalau kita takut, jantung berdebar. Kalau kita stres, punggung sakit, kepala berat, imun turun. Ibnu Sina menulis itu semua dengan bahasa abad ke-10, tapi maknanya sama seperti penelitian psikologi modern. Ia juga menjelaskan bahwa pikiran dapat diubah, keyakinan negatif bisa diperbaiki, emosi bisa dilatih, dan lingkungan sangat berpengaruh pada kesehatan mental. Dan di situ, dia memberi langkah-langkah pengobatan. Bukan obat, bukan ramuan, bukan mantra, tetapi mengubah pikiran. Kalau di zaman sekarang,
ada terapi yang namanya CBT, Cognitive Behavioral Therapy. CBT itu intinya, pikiran mempengaruhi perasaan, perasaan mempengaruhi perilaku, perilaku mempengaruhi hidup. Jadi kalau mau memperbaiki hidup, perbaiki pikiran dulu. Nah, Ibnu Sina sudah menulis konsep yang sama dalam kitab Al-Shifa, di bagian ilmu jiwa. Dia mengatakan, mengubah pemahaman seseorang akan mengubah emosinya. Ini benar-benar definisi CBT. CBT modern punya langkah. Sadari pikiran negatif, tantang pikiran itu, ganti dengan pikiran yang lebih realistis, ubah kebiasaan pelan-pelan. Ibnu Sina melakukan hal yang sama, hanya dengan bahasa abad ke-10. Misalnya, kalau pasiennya merasa takut, ia memberikan logika pengganti untuk melemahkan rasa takut itu. Kalau pasiennya sedih, ia arahkan pikirannya ke hal-hal yang menenangkan. Kalau pasiennya gelisah, ia menciptakan lingkungan yang damai. Ia benar-benar mempraktekkan yang hari ini kita sebut terapi pikiran. Dan yang luar biasa, semua itu ia lakukan tanpa alat modern, tanpa psikolog modern, tanpa teori barat. Murni hasil pengamatan mendalam terhadap manusia. Sekarang kita masuk ke bagian favorit banyak orang. Kisah nyata Ibnu Sina ketika menyembuhkan orang dengan gangguan mental. Kisah ini muncul dalam Syiar A'lam An-Nubala dan beberapa kitab biografi lain. Ceritanya begini. Ada seorang pangeran dari keluarga besar. Suatu hari ia mengalami gangguan pikiran yang parah. Ia mengira dirinya adalah seekor sapi. Ia menolak makan. Ia minta disembelih. Ia merangkak seperti hewan. Ia terus menyebut dirinya sapi betina. Keluarganya panik. Semua tabib dipanggil. Tidak ada yang berhasil. Lalu, Ibnu Sina datang. Dan yang ia lakukan bukanlah memukul, memaksa, memarahi, atau mengurung. Tidak. Ia menggunakan terapi pikiran. Ibnu Sina mendekat dan berkata, "Aku mendengar kamu sapi. Kalau begitu, aku akan sembelih kamu. Tapi kamu kurus. Sapi yang kurus tidak layak disembelih. Kamu harus makan, biar gemuk dulu." Pangeran itu terdiam, lalu mengangguk. Ia mulai makan. Hari demi hari ia dirawat. Tubuhnya mulai sehat kembali. Perlahan pikiran wahamnya melemah. Setelah beberapa minggu, Ibnu Sina kembali dan berkata, "Sekarang kamu sudah tidak seperti sapi. Kamu lebih mirip manusia." Dan pangeran itu sadar. Masuk kembali ke logika normalnya. Wahamnya hilang, ia sembuh total. Itu adalah CBT abad 10. Terapi pikiran. Mengubah keyakinan salah menjadi keyakinan benar. Masuk dari logika yang diterima pasien, pelan-pelan menggeser persepsi. Itu teknik yang di zaman modern diajarkan di Universitas Psikologi. Ibnu Sina melakukan itu 900 tahun lebih awal. Di bagian penyakit jiwa dalam Al-Qanun fit Tibb, Ibnu Sina menjelaskan bagaimana emosi mempengaruhi tubuh. Ia menulis bahwa ketakutan mengganggu kerja jantung, kemarahan meningkatkan panas tubuh, kecemasan mempengaruhi pernafasan. Sedih yang lama bisa melemahkan energi. Pikiran buruk membuat penyakit semakin parah. Ia bahkan menjelaskan bahwa beberapa orang sakit bukan karena tubuhnya rusak, tapi karena pikirannya lelah. Ini persis dengan penelitian modern tentang stres kronis, burnout, anxiety disorder, trauma mental, dan psikosomatis. Dan Ibnu Sina juga memberikan terapi yang sangat sederhana tapi efektif, yaitu mendengarkan musik lembut, musik terapi modern, membuat suasana tenang, environmental therapy modern, menghindari orang toksik,
memperbaiki rutinitas, memberi harapan, berbicara lembut. Ia tahu bahwa kadang manusia hanya butuh didengar, dimengerti, dan ditenangkan. Selain terapi pikiran, Ibnu Sina juga menulis tentang terapi perilaku yang mirip dengan psikologi modern. Ikhtisarnya begini: perilaku buruk menguatkan pikiran buruk. Perilaku baik memperkuat pikiran yang sehat. Jadi ia mengajarkan pasien untuk mengubah rutinitas, tidur lebih baik, berjalan di taman, berinteraksi dengan orang baik, menghindari hal yang memicu kecemasan, melakukan kegiatan positif, dan mengelola waktu. Ini sama seperti behavioral activation, exposure therapy, habit correction. Ibnu Sina benar-benar mengerti hubungan pikiran, perasaan, perilaku. Jadi, kalau kita simpulkan, Ibnu Sina bukan hanya dokter fisik. Ia juga dokter jiwa. Ia ahli dalam mempelajari pikiran manusia. Ia menganalisis emosi, perilaku, dan dampaknya. Ia menulis teori-teori psikologi yang baru diakui dunia ratusan tahun kemudian. Semua itu ada dalam Al-Qanun fit Tibb, bagian penyakit jiwa, Kitab Al-Shifa, pembahasan jiwa dan pikiran, kitab biografi seperti Syiar A'lam An-Nubala yang mencatat metode pengobatannya. Dan lewat semua itu, Ibnu Sina mengajarkan satu hal besar. Kalau pikiranmu sehat, hidupmu ikut sehat. Itulah pelajaran terbesar dari Ibnu Sina untuk dunia modern. Semoga narasi ini bukan hanya menambah wawasan, tapi juga memberi kita cara baru untuk memahami diri sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Bantu channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di episode berikutnya.